Pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, kita bersyukur kembali bahwa pagi ini kita boleh ada dan masuk di dalam ibadah kita dalam sebagaimana kita adanya. Saat ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita mengambil sikap teduh dan kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah dan kita merasakan bahwa Tuhan berada di bait suci-Nya. Panggilan ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 108 ayat 4 hingga yang ke-6. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Dan mari bersama-sama saat ini kita mau mengangkat hati kita, mengangkat suara kita mau memuji, bersyukur, dan memuliakan Dia. Kita angkat pujian, ku puji-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah,
Saudara, mudah bagi kita mungkin untuk menyanyikan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan termasuk saya, sulit bagi kita untuk bisa tetap setia dan konsisten untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan hidup dengan memuliakan Dia. Saat ini mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih lanjut, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Dan firman Tuhan yang mendasari pengakuan dosa pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Saat ini saya memberikan waktu sejenak buat setiap kita mengambil waktu pribadi untuk kita boleh mengambil waktu berdoa. Mungkin ada yang ingin kita katakan kepada Tuhan, ada yang ingin kita akui di depan Dia, dan sehingga akan mengiringi kita dengan pujian Ia selamatkanku di bait yang pertama saja. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Ya rela mati menggantikanku, Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Mari bersama kita katakan, ku diperlukan Tuhan. Ku diperlukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuknya dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Yang mudah kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan, tak terduga yang kuterima, sukacita hidung bahagia. Tak terduga yang kuterima, sukacita kidung bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan keampunan diberi oleh-Nya. Ia selamatkan. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku, Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak dapat menyembunyikan diri kami. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengetahui tingkah laku kami. Engkau mengetahui perkataan kami.
Bahkan hati kami yang terdalam pun tidak ada yang tersembunyi. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Anugerah-Mu yang besar yang Tuhan boleh tunjukkan bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kekasih, orang-orang yang diselamatkan, dan hidup menurut kehendak Tuhan. Harusnya kami menjadi murid-murid-Mu yang melakukan apa seperti yang Engkau lakukan. Kami mempunyai hati-Mu, kami mempunyai pikiran-Mu, dan kami juga mempunyai kehendak-Mu. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun Tuhan, saat ini kami mendapati diri kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami baik di mata orang lain, tapi sesungguhnya kami hidup menuruti apa yang kami maui. Kami tidak dapat hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, kami juga melakukan apa yang jauh dari harapan Tuhan. Melakukan dosa-dosa dan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami di hadapan-Mu, mohon pengampunan-Mu, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh melayakkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengajar kami bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus melakukan apa yang Tuhan maui. Inilah kami Tuhan, bimbinglah kami kembali, dan biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Biarlah Tuhan sungguh memberkati dan menolong kami, mencucikan kami supaya kami boleh layak. Dan apa yang kami lakukan hari ini, setiap pujian kami, ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari bersama kita menaikkan pujian syukur. Ku bernyanyi, puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku garisku, mati bebaskanku. Sekali lagi katakan, hatiku bersukacita. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku garisku, mati bebaskanku. Saya mengundang kita kembali bangkit diri. Dan tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita mengikarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian di hadirat. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat, katakan sekali lagi. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu dan saya kembali mengundang kita semua bangkit berdiri. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan sungguh benar. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Waktu saya serahkan kepada pujian. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menenangkan diri kami. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, bukakan hati kami, supaya hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami mengerti firman-Mu. Menolong kami melakukan firman-Mu. Menolong kami hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu dan Tuhan pimpin setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi, saudara-saudara. Satu sukacita kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan di tengah-tengah suasana libur sekolah, anak-anak pada liburan, saudara-saudara. Dan bersyukur boleh melihat saudara-saudara datang ke dalam rumah Tuhan di hari Minggu ini. Dan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu kemuritan yang sejati.
Kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya membaca ayat 41, saudara-saudara 42, dan seterusnya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-47. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, Mark Batterson, seorang penulis buku, dia melakukan sebuah pengamatan di tengah-tengah gereja Tuhan, dan kemudian dia mengatakan beberapa kalimat yang saya pikir ada kebenarannya. Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa kebanyakan orang di sebagian gereja berpikir bahwa mereka mengikut Yesus. Tetapi kemudian Mark Batterson mengatakan, tetapi saya tidak mempercayainya. Jadi saudara-saudara, pada waktu orang-orang Kristen berpikir bahwa mereka mengikut Yesus, Mark Batterson, dia dalam tanda kutip meragukan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka mengikut Yesus. Dan kemudian Mark Batterson mengatakan mereka mungkin berpikir mereka mengikut Yesus. Tetapi kenyataannya adalah ini. Mereka mengundang Yesus untuk mengikuti mereka. Saudara-saudara perhatikan, mereka mengundang Yesus dalam hidup mereka. Tetapi mereka minta untuk Yesus yang mengikuti mereka. Bukan mereka yang mengikuti Yesus, tapi Yesus diminta untuk mengikuti mereka. Saudara-saudara, coba kita pikirkan hal ini. Seringkali banyak orang-orang Kristen, mereka ingin Yesus mengikuti mereka. Mengikuti keinginan mereka, mengikuti ambisi mereka, mengikuti apa yang mereka mau, tetapi mereka tidak mau mengikuti Yesus. Saudara-saudara, biarlah kita pada waktu merenungkan tentang murid yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan tentang murid yang sejati, seharusnya kita berani mengatakan kepada diri kita, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya sebagai seorang Kristen. Saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup saya untuk apa yang Engkau mau. Pakai hidup saya untuk apa yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, mengikut Yesus adalah satu komitmen. Mengikut Yesus adalah satu keputusan. Mengikut Yesus adalah satu hal, harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Yesus. Dan seharusnya sebagai orang Kristen kita berani mengatakan apapun yang terjadi, saya akan tetap mengikut Yesus.
Saudara-saudara, dalam sebuah renungan yang saya baca, dalam buku renungan harian yang saya baca, ada sebuah cerita, dan cerita ini saya revisi, tentang seorang yang bernama Pak Muji. Pak Muji ini adalah seorang Kristen, dan dia sudah lama mengikut Tuhan, dan dia sudah lama menjadi orang Kristen, dan dia sudah lama datang ke dalam gereja. Tetapi saudara-saudara, Pak Muji ini di tengah-tengah usia sekitar 50-an tahun, dia mengalami satu penyakit kronis, penyakit yang menggerogoti akan tubuhnya. Saudara-saudara, seringkali ketika penyakit itu menggerogoti tubuhnya, Pak Muji ini bergumul karena mengalami sakit yang begitu berat. Dan saudara-saudara, berbagai pengobatan dicoba, berbagai dokter dicoba, berbagai hal dicoba untuk kesembuhannya. Tetapi Pak Muji tetap mengalami sakit dan dia tidak sembuh. Dan seperti biasa, saudara-saudara, biasa gereja datang mengunjungi akan Pak Muji, memberikan kekuatan. Dan pada hari Sabtu sore, tim dari gereja, tim pelawatan bersama dengan hamba Tuhan datang ke rumah Pak Muji. Mereka mengadakan satu ibadah yang singkat, nyanyi, memuji Tuhan, dan kemudian hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, yang menarik adalah ketika di akhir ibadah itu, Pak Muji menyampaikan beberapa patah kata kepada orang-orang yang hadir ibadah di rumahnya. Dia mengatakan beberapa kalimat yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang mendengarnya. Dia bilang, rekan-rekan, saudara-saudara, saya percaya Tuhan kalau mau menyembuhkan saya, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya akan tetap mengikut Yesus. Saya akan tetap mengiring Yesus. Saya akan tetap menjadi anak Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tahu sekalipun saya mati, saya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Pak Muji ini adalah ciri daripada seorang anak Tuhan yang sejati. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun, hal-hal berat apapun yang terjadi, saudara-saudara, kita akan mengikut Yesus. Dan kita akan berkomitmen untuk mengiring Yesus sampai akhir kehidupan kita. Saudara-saudara, 4 hari kemudian Pak Muji meninggal dunia. Tetapi teladan imannya, kesetiaannya mengikut Yesus menjadi teladan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dan dia menjadi seorang murid Tuhan yang sejati. Di tengah-tengah keadaan yang berat, dia tetap ambil keputusan mengikut Yesus seumur hidupnya. Saudara-saudara, hari ini kita apakah menjadi seorang Kristen yang menjadi seorang murid yang sejati? Atau dengan kata lain, kalau ada yang sejati, ada yang palsu, saudara-saudara. Dan apakah kita menjadi seorang murid yang sejati? Atau kita menjadi seorang murid yang palsu? Saudara-saudara, seorang murid yang palsu adalah seorang yang meminta Tuhan untuk mengikuti keinginan mereka. Tetapi seorang murid yang sejati adalah seorang yang mau mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan mau, dia akan mengikut Yesus seumur hidupnya. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah bagaimana kita dapat menjadi seorang murid Tuhan yang sejati. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, di dalam kisah jemaat mula-mula. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan bagaimana mereka bisa menjadi murid Tuhan yang sejati? Saudara-saudara, saya melihat
Ada satu hal yang luar biasa dalam jemaat mula-mula, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara, saya tertarik sekali dengan kalimat atau kata mereka memberi diri mereka. Mereka memberi diri mereka. Dan saudara-saudara, ini menjadi awal daripada keradikalan murid-murid jemaat mula-mula ketika mereka mengikut Tuhan. Dimulai dengan mereka memberi diri mereka. Saudara-saudara, kalau saya ingin bertanya kepada saudara, terhadap apa saudara memberi diri saudara? Kita adalah orang-orang yang sebenarnya kita memberi diri kita untuk sesuatu yang kita kagumi. Kita akan memberi diri kita untuk sesuatu yang kita cintai. Dan kita adalah makhluk yang selalu memberi diri kita. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, kita memberi diri kita untuk apa? Kita memberi diri kita untuk siapa? Dan ini akan menentukan keradikalan orang Kristen. Jemaat mula-mula, ketika dikatakan mereka memberi diri mereka, dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan mereka bertekun. Kata bertekun itu menunjukkan satu kalimat, mereka devoted, mereka mendedikasikan diri mereka. Mereka memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk Tuhan. Mereka devoted, mereka bertekun. Saudara-saudara, kata memberi diri ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa mereka bisa memberi diri mereka? Karena mereka mendengar firman yang diberitakan oleh Petrus pada waktu itu. Dan Petrus berkhotbah dan kuasa Roh Kudus bekerja. Dan hati orang-orang itu diubahkan. Dan ketika hati mereka diubahkan, mereka memberi diri mereka untuk Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Dan ini menjadi awal keradikalan, sesuatu yang luar biasa dalam kitab Kisah Para Rasul. Murid-murid mereka mengikut Tuhan, menghadapi aniaya, menghadapi kesulitan sebagai orang Kristen. Mereka tetap mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Dan kekristenan di dalam Kisah Para Rasul mulai menyebar. Dan kekristenan terus menyebar. Karena keradikalan para murid. Saudara-saudara, saya pernah mendengar cerita dari seorang anak remaja. Mereka ikut konser penyanyi Korea, K-pop, saudara-saudara ya. Saya nggak melarang mereka untuk ikut konser atau mereka datang ya, beli tiketnya, dan kemudian mereka hadir, mereka ikut konser K-pop. Dan pada waktu itu diadakan di Istora Senayan, dan siang-siang mereka sudah datang ke gereja. Saya ketemu mereka, saya tanya, kamu mau ngapain ke gereja? Karena saya tinggal di gereja pada waktu itu. Mereka bilang, Lause. Bukan Lause, tapi mereka panggil saya Korobet. Korobet, kita mau ikut konser. Wah, saya bilang jam berapa? Ini masih siang. Nanti sore acaranya. Dari siang-siang udah siap-siap, saudara-saudara. Dan mereka hadir 1 jam sebelum acara itu dimulai. Wah, saya bilang luar biasa. Dan pada waktu mereka ikut konser, mereka betul-betul menyanyi, mereka bertepuk tangan, mereka lompat-lompat, mereka bersorak-sorai. Wah, saya bilang antusias sekali ibadahnya. Bukan ibadahnya, konsernya. Luar biasa. Padahal itu bayar, saudara-saudara. Kok mereka mau ya?
Karena saudara-saudara, mereka memberi diri mereka kepada penyanyi itu. Mereka kagumi, mereka idolakan. Dan itu menyebabkan mereka antusias di dalam apa yang mereka beri. Saudara-saudara, apa di mana kita memberi diri kita akan menentukan antusias kehidupan kita. Dan saya percaya ketika jemaat di tempat ini, setiap kita, jemaat GKY Karawaci, ketika betul-betul kita memberi diri kita untuk Tuhan, saudara-saudara, ini menjadi awal keradikalan kita, mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sejati. Apapun yang terjadi, kita akan mengikut Tuhan. Saudara-saudara, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda dari seorang murid Tuhan yang sejati. Kalau kita katakan, saya murid Tuhan yang sejati, apa tandanya? Lause, saya murid Tuhan yang sejati, apa tandanya? Saudara-saudara, yang pertama, seorang murid Tuhan yang sejati hidup dalam ibadah. Seorang murid Tuhan yang sejati akan hidup dalam ibadah. Saudara-saudara, seorang murid Tuhan yang sejati, dia tidak akan meninggalkan ibadah, melupakan ibadah, atau malas beribadah. Tetapi seorang murid Tuhan yang sejati akan antusias di dalam ibadah. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat ayat 46-47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing sambil memuji Allah. Mereka worship God. Mereka praising God. Mereka memuji Allah. Dan mereka dicintai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan menemukan 3 hal unsur dalam ibadah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama, mereka antusias dalam berdoa. Mereka tidak mengatakan, aduh, saya bosan berdoa. Tapi mereka antusias, saudara-saudara, berdoa. Yang kedua, kita melihat unsur ibadah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka mempelajari firman Tuhan. Ketika para rasul mengajar mereka, memberitakan firman Tuhan, mereka betul-betul mereka mempelajari firman Tuhan itu. Mereka betul-betul mereka meneliti firman Tuhan itu. Mereka tidak mengabaikan firman Tuhan. Yang ketiga, unsur ibadah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mereka suka untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, mereka tidak katakan, aduh, memuji Tuhan kayaknya basi, bosan, capek. Tetapi saudara-saudara, mereka suka untuk memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan antusias. Saudara-saudara, hari ini saya melihat banyak orang Kristen mengatakan, aduh Pak, Lause, saya malas ibadah. Aduh Lause, absen dulu ibadah. Saudara-saudara, untuk urusan yang penting, betul, kita bisa absen untuk ibadah. Tetapi saudara-saudara, sering kali kita menganggap ibadah itu, aduh buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Saya mau cerita kepada saudara-saudara tentang seorang yang bernama Christina Onassis. Saya membaca kisahnya, saudara-saudara. Christina Onassis adalah putri dari seorang konglomerat di Yunani. Saudara-saudara, ini adalah wanita yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang raja kapal. Jadi main kapal, saudara-saudara. Dan dia anaknya pewaris daripada harta kekayaan ayahnya dan dia menjadi seorang wanita yang kaya raya.
penghasilannya 1 tahun, saudara-saudara, 50 juta US dollar. 50 juta US dollar, ya kita lihat kecil. Tapi coba saudara-saudara, kita rupiahkan. Berapa rupiah? Saya pakai Google, saya rupiahkan. 740 miliar rupiah. 740 sekian, saya bulatkan 0,000. 740 miliar rupiah. Saudara-saudara coba bayangkan, 740 miliar. Kalau diberiin kerupuk, penuh ruangan ini dengan kerupuk, saudara-saudara. Uang yang begitu banyak sekali. Dan apa yang dia inginkan, saudara-saudara, dia bisa dapatkan dengan uang yang dia miliki. Dan Christina Onassis, dia seringkali dia suka minum minuman Coca-Cola diet. Dan pada waktu itu tidak ada di Eropa. Pada waktu itu minuman itu hanya ada di Amerika Serikat. Maka dia minta pilotnya untuk berangkat dengan pesawat jetnya ke Amerika, hanya untuk beli minuman Coca-Cola diet, dibawa ke Yunani. Itu ongkosnya aja sekitar 30 US dollar, ratusan juta, saudara-saudara. Hanya untuk minuman aja ratusan juta. Dan dia berani keluarkan uang, dan bagi dia nggak masalah. Saudara-saudara, seringkali Christina Onassis adalah orang yang kesendirian, kesepian. Dan di tengah-tengah kesepian dia membutuhkan teman-teman. Dan seringkali teman-temannya berkata, saya sibuk, saya nggak bisa main dengan kamu, sorry. Tapi kemudian dia menawarkan kepada teman-temannya, jadilah temanku dan aku akan membayar kamu 20.000 sampai 30.000 US dollar. Ratusan juta, saudara-saudara. Ratusan juta, hanya untuk menjadi teman Christina Onassis. Wah, mereka datang bergerombol, saudara-saudara, karena dibayar. Dan bagi Christina Onassis tidak masalah. Tetapi saudara-saudara, Christina Onassis sebenarnya adalah seorang yang sangat kesepian. Dia kesepian dalam hidupnya. Christina Onassis sebenarnya adalah seorang anak di mana mengalami masalah mental. Seringkali dia depresi, seringkali dia stres akibat daripada perceraian orang tuanya. Ayahnya adalah seorang yang begitu keras memerintah. Dan ini menyebabkan trauma di dalam kehidupan Christina Onassis. Dan sangat disayangkan saudara-saudara, Christina Onassis, dia meninggal di usia yang cukup muda, 37 tahun. Dia meninggal dunia. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca kisah tentang Christina Onassis, apa yang tidak dimiliki oleh Christina Onassis? Dia punya semuanya. Tetapi yang tidak dia punya adalah, dia tidak punya ibadah. Dia tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menemukan Yesus sebagai sahabatnya yang sejati. Dia tidak menemukan iman di dalam Tuhan. Dia tidak menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan banyak orang. Saudara-saudara, hari ini coba kita pikirkan, apakah kita sering kali melupakan, meninggalkan ibadah kita. Saudara-saudara, ibadah itu bermanfaat. Ketika kita beribadah, iman kita dikuatkan. Ketika kita beribadah, hati kita dikobarkan. Orang-orang yang lemah, mereka dikuatkan. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, saudara-saudara, pengharapan kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ibadah bermanfaat buat kehidupan kita. Dan terlebih saudara-saudara, kita beribadah karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah disalibkan. Darahnya dicurahkan.
Kasih-Nya diberikan bagi kita untuk apa? Untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mendorong kita untuk kita kembali antusias di dalam ibadah kita. Ciri murid yang pertama, mereka akan antusias di dalam ibadah. Yang kedua, saudara-saudara, ciri murid sejati adalah hidup dalam persekutuan. Ciri seorang murid yang sejati adalah orang Kristen yang hidup dalam persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam persekutuan. Jadi saudara-saudara, murid-murid Tuhan, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka suka sekali untuk kumpul bersama. Mereka suka sekali untuk mereka bersekutu bersama. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa itu persekutuan? Kata persekutuan, saudara-saudara, dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Koinonia itu artinya adalah pertemanan, persahabatan, kebersamaan, persekutuan. Dan kita melihat jemaat mula-mula, mereka selalu berkumpul bersama. Dikatakan mereka tetap bersatu, mereka sehati. Mereka makan bersama-sama dengan gembira. Maka saya melihat beberapa KTB, saudara-saudara, kadang-kadang kumpul, makan-makan, saudara-saudara. Ini tradisi orang Tionghoa yang baik, saudara-saudara ya. Orang Tionghoa selalu kumpul, makan-makan. Karena di situ terbentuk kebersamaan. Terbentuk yang namanya saling kenal satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, jemaat mula-mula mereka selalu berkumpul bersama. Mereka memecahkan roti. Mereka mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengenang akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi mereka. Di tengah-tengah jemaat mula-mula kita menemukan satu pertemanan, satu persahabatan yang sejati, satu kesatuan yang begitu indah di tengah-tengah jemaat mula-mula. Saudara-saudara, seringkali orang-orang Kristen hanya datang, duduk, kemudian diam, kemudian duit, kemudian bilang, dah pulang, saudara-saudara. Tetapi seorang murid Tuhan yang sejati seharusnya hidup dalam persekutuan. Ada komunitas yang saling menguatkan, saling mendorong, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melayani kebaktian duka. Salah satu jemaat kita, Ibu Hartati, dia meninggal dunia. Dan saya melayani di Husada. Saya memimpin kebaktian penutupan peti. Dan kemudian saya berkhotbah. Suasana begitu penuh dengan duka, saudara-saudara. Karena Ibu Hartati selama ini dia hidup bersama dengan 2 orang anaknya. 2 orang anaknya adalah jemaat kita, anak pemuda dan anak remaja. Ryan dan Jovita. Jovita anak remaja, Ryan anak pemuda. Saudara-saudara, pada waktu saya memimpin kebaktian duka. Dan kemudian selesai berkhotbah, tuang yang namanya minyak, dan kemudian sesi foto sebelum peti itu ditutup. Dan pada waktu akan foto, saudara-saudara, Jovita dia menangis. Dia bilang dia tidak mau ikut foto. Waduh, suasana dalam tanda kutip, saudara-saudara. Wah, begitu berat sekali. Dan kemudian akhirnya saya bilang nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Dan kemudian keluarga foto dan lain sebagainya. Dan terakhir, sebelum peti ditutup, Jovita maju ke depan, dia pegang tangan mamanya dan sambil menangis.
Dengan kata lain, saudara-saudara, anak perempuan ini begitu berat sekali kehilangan mamanya. Dan saya bersyukur saudara-saudara, hari itu saya tidak hadir sendirian. Tetapi ada anak-anak remaja, ada anak-anak pemuda yang juga hadir di tengah-tengah kebaktian duka itu. Dan kemudian selesai kebaktian duka, seperti biasa kita kumpul di meja, kemudian kita makan, kita ngobrol. Dan Jovita itu masih nangis di depan. Jadi kita biarkan. Dan kemudian selesai kira-kira setengah jam kita duduk begitu ya. Saya bilang, yuk kita pulang. Nah, seperti biasa saudara-saudara, hamba Tuhan pimpin di depan. Pulang, salaman, minta izin sama keluarga. Dan kemudian saya minta izin sama keluarganya, saya pulang, pamit. Dan kemudian kepada Jovita saya bilang, Lause pulang dulu. Selesai saudara-saudara, saya tunggu di depan. Dan saya melihat ke depan saudara-saudara, ke peti jenazah. Dan di situ anak-anak remaja, waktu mereka pamit dengan Jovita, mereka pelukan. Dan saya melihat suasana yang tadinya begitu tegang, menjadi satu suasana yang begitu cair. Mereka pelukan, mereka nangis bareng, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kedukaan itu saya melihat, wow, ini komunitas yang luar biasa. Mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur satu dengan yang lain. Ketika ada teman mereka yang kedukaan, mereka menghiburnya. Saudara-saudara, selesai mereka pelukan dan kemudian mereka foto-foto dan saya tunggu di depan, saya sambil melihat mereka. Dan saya pikir, ya bersyukur melihat komunitas orang-orang percaya seperti ini. Orang yang sedih bisa dihiburkan. Orang yang menangis bisa mendapat kekuatan. Orang yang berduka bisa dihibur oleh teman-teman orang-orang percaya. Saudara-saudara, ini yang seharusnya terjadi dalam komunitas orang-orang percaya. Saling menghibur, saling menguatkan, bukan saling menggosip, bukan saling melemahkan, bukan saling menjelekan, tapi kita saling membangun di dalam iman. Saudara-saudara, saya berdoa biar setiap kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Kita membangun kehidupan ibadah kita. Dan kita membangun persekutuan, komunitas orang-orang percaya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Jadikan kami murid Tuhan yang sejati. Bukan Tuhan yang mengikuti keinginan kami, tapi kami mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pimpin ya Tuhan setiap kami jemaat-jemaat-Mu, biar menjadi murid Tuhan yang sejati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengar. Dan saat ini mari kita mengambil bagian untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan. Dan persembahan bisa dilakukan dengan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Atau juga kalau mau melalui amplop juga bisa, yang bisa nanti setelah selesai kebaktian dimasukkan di kotak yang di depan ruang kebaktian. Mari bersama kita menyatakan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa. Rancangan indahmu
Bapak Ibu, saudara-saudara secara pribadi. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dan lakukan serta izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin banyak hal yang kami tidak bisa mengerti ketika kami melewati sesuatu yang kami rasa sulit, kami rasa kami tidak bisa melewatinya. Tapi terima kasih Tuhan kalau dalam semua itu kami boleh belajar melihat bahwa memang Engkau Allah yang mengerti dan Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang terus senantiasa memimpin kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur juga untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya selama seminggu yang sudah lewat. Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala yang bisa kami makan, minum, pakai, dan segala sesuatu yang kami perlukan yang Tuhan sudah sediakan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan yang indahkan, Tuhan yang mau berkenan memakainya untuk perluasan kerajaan-Mu dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Suasana liburan dan jalan-jalan mulai dipadati mobil, saudara ya. Kalau kita mau ke SMS, saudara, di Tiveko sana itu mobilnya macet sekali. Mungkin juga di puncak, di tempat-tempat lain. Tapi bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan telah menyapa kita dan akan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan, dalam kekristenan, bagaimana kita menjadi seorang murid yang sejati. Dan biarlah Tuhan menolong, menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, saya ingin menyapa saudara yang pertama kali hadir ibadah pagi hari ini. Kalau tidak keberatan, boleh lambaikan tangannya. Ada.
Yang pertama, coba lihat kiri kanan aja, ada enggak wajah yang belum saudara kenal, ada enggak? Iya, baik. Ya mungkin kenal wajahnya tapi belum tahu namanya. Tapi saya berharap nanti setelah selesai ibadah, kalau saudara tidak ada hal mendesak, ya tidak buru-buru meninggalkan ruangan ini, atau saudara bisa berada di ruangan lobi untuk berbincang-bincang, ngobrol, untuk mengenal satu dengan yang lain. Itu pun sebagai sebuah wujud bahwa kita bersekutu satu dengan yang lain. Saudara, kebiasaan ini kita bangun dalam kehidupan kita. Saudara, Rabu 22 Juni kebaktian doa secara Zoom, dan mari kita bergabung untuk berdoa bersama. Ya, ini sebagai anak Tuhan yang kita beribadah, tapi kita juga berdoa. Ya, jadi anak Tuhan yang bisa berdoa. Tidak hanya kita doa pada waktu makan, saudara ya, kita berdoa, tapi hidup kita, saudara, bisa berdoa. Sabtu 25 Juni, saudara, ada persekutuan Komisi Kaleb di gedung gereja ya, onsite, dan akan terus dilakukan di gereja jam 10 pagi, mengundang para lansia ya, atau yang sudah berumur 50 tahun ke atas ya. Kalau saya sudah termasuk ya 50 tahun ke atas, jadi saya juga bergabung di dalamnya. Senang bisa bersama dengan mereka yang mungkin lebih usia, lebih jauh dari saya. Saudara, saya merasa saya lebih muda ketika saya berada di situ. Jadi saudara jangan merasa kita jadi tua ketika bergabung di Kaleb, malah saya merasa saya jauh lebih muda. Iya, yang berikutnya adalah Minggu 3 Juli. Ya. Minggu 3 Juli. Ya. Saudara, bulan depan ya, kita bersyukur setelah KU1, KU2 dibuka secara onsite di gedung gereja, dan Minggu 3 Juli akan dibuka kembali kebaktian umum yang ketiga. Nah, saudara, kita bersyukur karena keadaan semakin membaik dan ibadah-ibadah secara onsite, persekutuan-persekutuan semuanya dibuka kembali. Ya, kalau di gereja kita sudah hampir semua, saudara, kegiatan-kegiatan sudah dilakukan secara onsite di gedung gereja. Dan 3 Juli ketika kebaktian umum ketiga jam 5 sore dibuka kembali, maka saya mengundang seluruh jemaat yang biasa ikut kebaktian sore, baik mahasiswa, baik anak-anak muda, atau pasutri yang biasa dulu ikut kebaktian sore, saya mengundang supaya bisa kembali beribadah di gedung gereja Minggu 3 Juli di sore hari jam 5. Kemudian sehubungan ini, mungkin kita membutuhkan pelayan. Bagi saudara yang terban untuk melayani Tuhan secara khusus di sore hari, jam 5 sore. Tadi kita mendengar khotbah, murid-murid jemaat mula-mula, saudara, mereka memberi diri. Ya, jadi di sini kalau saudara mau memberi diri, baik mau menjadi asyar, baik mau menjadi singer, ya seperti nyanyi yang di samping itu, atau saudara bisa memimpin ibadah, atau saudara bisa membawa orang, atau saudara bisa berdoa dan lain sebagainya. Saudara yang mau memberi diri, saudara bisa menghubungi saya, bisa menghubungi saudara Marco, bisa menghubungi rekan yang lain, supaya kami bisa mengatur untuk saudara yang memberi diri untuk melayani. Kelas katekisasi akan dibuka kembali periode yang kedua pada Minggu 10 Juli. Bagi saudara yang sudah lama yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mau dibaptis atau di-CD, maka saudara bisa segera mendaftarkan diri di ruangan tata usaha dengan Desi, dan batas pendaftaran sampai Minggu 3 Juli. Kelas ini akan segera dibuka
tapi secara onsite ya, secara onsite, tatap muka langsung. Berita pernikahan Jumat 1 Juli, Saudara Andreas Kristianto dan Saudari Sri Utami. Sri Utami ini adalah guru sekolah minggu ya di tempat kita. Saudara akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di Salatiga, Jawa Tengah. Maka segenap majelis mengucapkan selamat dalam menempuh keluarga yang baru. Kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan penabisan pendeta dan peneguhan penatua khusus Sinode GKY Senin 27 Juni ya jam 18.30. Bagi saudara yang mau hadir ya secara onsite, ini dibuka pendaftarannya tanggal 20 sampai tanggal 27 Juni. Saudara bisa mendaftarnya ya atau menghubungi di tata usaha bagi saudara yang mau hadir. Demikianlah berita penggembalaan dan saya mengundang kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh kebaktian sampai di sini.